Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaq. Nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila firatikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hashin ahlaqana bil hilmi wa syahil lana abwaba fadlik wansur alaina min khadhaini birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, sumalhamdulillah. Puja dan puji syukur tak lupa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan dan kita curahkan kepada junjungan kita tercinta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mari kita baca suratul Fatihah untuk yang hajat pada malam hari ini. Mudah-mudahan yang insyaAllah pada bulan Maret ya, sebentar lagi, yaitu saudara Fikri akan melaksanakan akad nikah ya. Ya kita doain. Mudah-mudahan dilancarkan dan diberkahkan dan dimudahkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dijadikan ke depannya rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, dengan berkah majelis pada malam hari ini ya, untuk acaranya di bulan Maret semuanya diberikan kemudahan, kelancaran, keberkahan, khususnya dibukakan pintu ridha dari Allah dan Rasulnya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisyiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuriduna liyutfi'u nurullaha bi afwahihim wallahu mutimun nuri walau karihal kafirun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, yuriduna liyutfi'unu ya, yuriduna liyutfi'u nurullah. Mereka hendak akan memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, liyutfi'u nurullah. Mereka hendak
akan memadamkan daripada cahaya Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa mereka ingin memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala? Yang dimaksud mereka ingin memadamkan dan menghancurkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, memadamkan cahaya Allah yaitu memadamkan daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Bi afwahihim wallahu mutimun nurih walau karihal kafirun. Dengan mulut-mulut mereka. Ya. Tuh mereka tuh untuk mengucilkan Islam nggak ada rasa takutnya. Padahal Islamnya mayoritas. Ya. Dia hina nabinya. Dia permainkan agamanya. Ya. Dia jelek-jelekan. Nggak ada rasa takut. Padahal umat Islam mayoritas, mereka minoritas. Ini yang terjadi nih. Bi'afwahihim. Dengan mulut-mulut mereka. Dengan fitnah mereka, cacian mereka, hinaan mereka terhadap agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu mutimun nurih walau karihal kafirun. Apakah itu dibiarkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Walaupun umat Islam mayoritas. Ya kita biarkan, kita diamkan. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan membiarkannya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tetap akan menyempurnakan cahayanya. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala nggak akan tinggal diam. Walaupun Muslim itu mayoritas membiarkan. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tetap akan menyempurnakan daripada cahayanya meskipun orang-orang kafir membencinya. Ya, walaupun orang-orang kafir membencinya. Coba sekarang, ada yang bicara benar aja dibenci. Ada yang bicara yang hak dibenci. Disingkirkan. Bicara yang salah dibenarkan. Ya. Tuh lihat. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, aku Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan tinggal diam, ya, tetap akan menyempurnakan cahayanya walaupun mereka orang kafir benci. Kalau kita kan nggak berani, kasih tahu, amin teman-teman ente itu sholat Jumat kan wajib agama kita, enggak ntar gue dipecat lagi. Ya? Ntar dikeluarin lagi. Ya? Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyempurnakan cahayanya walaupun mereka orang-orang kafir membencinya. Walaupun mereka orang-orang kafir menyingkirkannya. Walaupun mereka orang-orang kafir menjauhkannya. Nah, tapi kita ini paling takut dibenci sama kafir. Ya. Dijauhkan, disingkirkan. Kita mereka nih ya, lebih menginginkan dekat sama kafir jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih baik dicintai kafir dan disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyempurnakan agamanya, ya,
menyempurnakan daripada dinnya dengan sempurna. Ya. Lewat apa? Kita belum tahu. Bisa jadi nanti di zaman Imam Mahdi. Bisa di zaman Imam Mahdi, bisa juga, ada juga yang mengatakan di zaman Nabi Isa alaihi salam. Sempurna cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya kita tuh kalau ingin membicarakan yang hak adalah hak, batil-batil, benar-benar, salah-salah, nggak usah pernah rasa takut. Lebih baik kita dibenci mereka daripada dibenci Allah. Lebih baik kita dijauhkan oleh mereka daripada kita dijauhkan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ente dekat dengan petinggi kafir, dekat sementara, ente mati. Kehidupan dunia ini sementara. Kehidupan akhirat abadan selama-lamanya. Nih yang menjamin hidup ente di dunia, siapapun mereka orangnya, mau kafir atau bukan kafir, menjamin ekonomi Anda, menjamin daripada kehidupan Anda, menjamin fasilitas Anda. Rumah gedung, dalam rumah itu ada AC-nya, makanan-makanan lezat, harta berlimpah. Tapi apa mereka bisa menjamin Anda di kehidupan abadan yang selama-lamanya? Enggak. Ya, yang bisa menjamin kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi buat apa kita ikutin kenikmatan yang sementara? Tapi kita nggak merasakan kenikmatan yang selama-lamanya. Nah, jika kita ingin mendapatkan kenikmatan yang selama-lamanya, kenikmatan itu akan kita rasakan. Kenikmatan itu kita dapatkan. Kenikmatan itu tidak jauh dari kita. Maka ketahuilah, di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebut 3 pilar kemenangan Islam. Ya, mau nih Islam menang, hidupin nih 3 pilar. Ya, kerjakan nih 3 pilar, jangan jauh dari 3 pilar ini. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Apa nih 3 pilar tersebut? Allah subhanahu wa ta'ala katakan, dialah yang mengutus Rasulnya, yaitu Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan membawa petunjuk. Diberikan kita jalan petunjuk. Ya, diberikan petunjuk yang mengarahkan kita kepada jalan yang baik, yang benar, yang menyelamatkan. Ala dini kulli. Selain petunjuk dan membawa agama yang benar. Untuk apa? Untuk memenangkannya di atas segala agama-agama yang lain, meskipun orang-orang musyrik membencinya. Apa 3 pilar itu? Pertama, arsala rasulahu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ini nih udah jauh dari risalah Nabi. Ya. Kita paling demen, paling seneng doyan bicarain risalah orang.
riwayat orang. Tapi kita nih males membaca risalah Nabi. Ya. Kita paling demen membanggakan orang-orang biasa daripada membanggakan Nabi Muhammad SAW. Ya. Kita lebih mengutamakan, mengangkat, memuji-muji orang yang baik ame kita daripada Habibuna Muhammad. Ya. Kalau kita jauh dari pilar ini, enggak selamat nih. Arsala rasulahu, pelajari risalah nabimu. Kalau kamu pelajari, kamu tahu risalah nabimu, kamu akan dekat dengannya. Ya, gimana risalah Nabi Muhammad SAW? Dekatin, perbanyak. Kita membaca sejarah Nabi. Memperbanyak bersolawat kepada Nabi. Karena ini pilar agama. Ya. Rambut panjang bukan mencontoh Nabi. Mencontoh artis, pemain sinetron. Mencontoh yang tidak baik. Contoh Habibuna Muhammad, rambutnya nggak pernah bau. Rambutnya selalu wangi. Nggak selalu acak-acakan. Misalkan, ya. Itu mencontoh Nabi. Ya. Kukunya panjang, tapi dalamnya hitam. Kuku Nabi mah rapi, bagus, bersih. Ya. Risalah Nabi, hidupkan. Ini pilar agama nih. Ya. Kalau semua memegang risalah Nabi, dekat dengan risalah Nabi, mengutamakan risalah Nabi, tatkala Nabi Muhammad dihujat, tidak perlu digerakkan. Anda akan bergerak untuk menghancurkan orang yang menghina Habibuna Muhammad. Dengan sendiri. Hancurkan apa? Bunuh orangnya? Enggak juga. Mungkin Anda umat Islam sedunia angkat kedua tangan, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, saat itu musibah Allah hajarkan kepadanya. Tuh. Kenapa? Karena cinta sama Nabi. Ini kok agak teriak dong, Nabi dihina, Nabi ini. Tapi bagaimana perasaan Anda? Tatkala ada orang menghina Nabi, menyakiti Nabi, mencaci maki Nabi, maka orang kafir nggak takut. Padahal mayoritas. Kenapa? Karena risalahnya nih, yang ada di dalam kita nih, di diri kita, di hati kita, ya, risalah orang-orang kufar, risalah Nabi Muhammad kosong di dalam diri kita. Sejarah Nabi nggak ada di dalam diri kita. Ya. Hidupkan 3 pilar ini. Pertama, Rasulahu. Ya, yaitu utusan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, bil huda, yaitu al-huda. Apa? Al-Qur'an. Petunjuk. Apa petunjuk kita? Al-Qur'an. Ada juga yang mengatakan iman, tapi sama. Al-Qur'an, iman enggak jauh, sama. Jangan jauh dari Al-Quran. Ya. Lihat dan perhatikan bagaimana anak kita kesehariannya. Sudahkah dia membaca Al-Quran?
Sudahkah dia dekat dengan Al-Quran? Bagaimana suami kita? Bagaimana istri-istri kita? Kalau petunjuknya aja kita nggak pakai, kita jauhin, ya, gimana bisa hidup pilar tersebut di dalam diri kita? Ya, kita jauh dari Al-Quran dan jauh bergerak membawa iman. Kalau Al-Quran dekat, Al-Quran dijadikan petunjuk. Ya. Bagaimana dalam keseharian istri-istri kita dengan Al-Quran, suami kita dengan Al-Quran, dekat atau jauh? Ya. Kapan teguran kita berikan kepadanya? Ini lihat suaminya atau istrinya pagi sibuk dengan chatnya, siang sibuk dengan Facebooknya, sore sibuk dengan film-film dramanya, malam sibuk dengan game-gamenya. Kapan kesibukan Anda kepada Al-Quran? Pilar tuh, pilar. Ya. Udah petunjuk dari Nabi Muhammad. Ya, makanya mana mereka nggak takut. Ya, penjarain ulama nggak takut. Orang-orang yang mengkritik nggak takut. Karena kita jauh dari risalah Nabi, jauh dari petunjuk Nabi yaitu Al-Quran. Oh enggak, kita dekat dengan Al-Quran. Dekat doang, ada di rumah tuh Al-Quran jadi pajangan. Bukannya untuk dibaca, bukannya untuk dijadikan petunjuk. Jaga nih, ini 3 pilar ada dalam diri kita. Kalau kita nggak pegang, nggak selamat. Masuk kita orang golongan mereka, orang-orang musyrik, orang-orang kafir, masuk. Ya. Lalu pilar yang ketiga adalah ala dini kullih walau karihal musyrikun. Yang ketiga adalah agama kita. Ya. Tatkala kita melihat seorang wanita, ya, yang orang katakan tidak memakai baju, tapi memakai baju. Apa dinmu? Dia bangga mengatakan agamanya Islam. Tapi dia mempertontonkan auratnya. Disebut agamanya di mana-mana. Aku Islam. KTP-ku agamaku Islam. Tapi perbuatanmu bukan perbuatan risalah dan huda. Siapa yang nggak bangga menyebut dirinya beragama Islam? Tapi perbuatannya Islam. Perilakunya Islam. Pekerjaannya Islami. Ya. Jaga tuh agama kita. Ya. Ini pilar. Ya. Dengan bangganya. Wah, Anda menjadi pemenang pemain judi dunia. Apa agama Anda? Agamaku Islam. Bangga diucapkan. Ya. Agama cuman buat formalitas di KTP. Tapi perilaku tidak Islami. Ya. Wa dinil haq. Ini agama yang benar. Kita udah dapetin. Jangan jauh. Dan jangan bohongin, jangan dustai. Ya.
Jika ingin mendapatkan kemenangan, hidupkan risalah Nabi. Hidupkan petunjuk-petunjuk Nabi. Dinil hak dan jaga agama yang benar. Tuh. Walau karihal musyrikun. Walaupun mereka ini orang-orang musyrik, orang-orang kafir, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, membencinya. Enggak demen, enggak seneng, enggak suka. Tapi kalau ente enggak jauh dari 3 pilar ini, ente selamat. Ya, ayo. Perhatikan diri kita mulai saat ini. Jangan sampai jauh dari risalah Nabi. Buka sejarah Nabi. Ya. Buka, pelajari terus sejarah Nabi. Ya. Jangan kita ngomongin sejarah orang. Tuh orang gak bener tuh, tadi bangun tidur begini. Pelajari, baca, ketahui sejarah Nabi. Ya Allah. Oh begini akhlak Nabi, aku belum bisa seperti akhlak Nabi. Aku catat bagaimana cara minum Nabi, cara makan Nabi, cara duduk Nabi, cara berjumpa Nabi dengan seseorang. Ya, Masya Allah, orang gak beri salam sama Nabi, tapi Nabi beri salam. Udah belum kita begitu? Tatkala kita berjumpa dengan seseorang, ya, seseorang gak pernah kasih tangannya ke kita, tapi Nabi memberikan tangannya kepada orang tersebut. Untuk apa? Untuk salaman. Risalah Nabi. Bagaimana tidurnya Nabi? Bagaimana berbicaranya Nabi? Pelajari. Ya Allah, bicaraku masih kotor, bicaraku masih jelek, bicaraku masih banyak kurang. Contoh. Udah Al-Quran, udah belum kita jadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Buka petunjuk-petunjuk di dalam Al-Quran. Jalan-jalan menuju keselamatan di dalam Al-Quran. Buka. Ya. Ya Allah, kemarin-kemarin aneh ke dukun. Percaya sama Mbah B, Mbah C. Sampai Mbah Google. Sekarang pindah. Gimana Al-Quran? Pilar itu. Ya. Oh, inilah hak dan bagaimana agama kita. Ini kita pegang agama yang benar, dapetin agama yang benar. Nih agama cuman pajangan, tempelan, atau apa yang ada di dalam diri kita. Pelajarin. Baca diri kita. Ini zaman kita hidup di zaman kacau nih. Ya. Kalau kita nggak jaga diri kita, keluarga kita, ke depan makin hancur dan berantakan. Mau dapat kemenangan, hidupkan 3 pilar ini. Di dalam diri kita, di dalam rumah tangga kita. Perhatikan anak kita untuk tahu risalah Nabi. Ya. Jangan bukain sejarah Maerot nama anak. Iya, anak disuruh nonton Misteri Gunung Berapi, si buta dari gua hantu, Doraemon. Sampai bukunya dibeli nama orang tuanya. Nenek, Doraemon 28 jilid. Nenek Shinchan 130 jilid. Al-Quran, bagaimana? Bagaimana risalah hidup Nabi Muhammad SAW? Sudahkah kita belikan sejarah-sejarah Nabi untuk dibaca oleh anak-anak kita? Sejarah-sejarah Rasul dipelajari oleh anak-anak kita. Perhatikan. Ya. Bagaimana kita tatkala duduk di majelis maulid, hati kita udah untuk Nabi Muhammad atau belum? Perhatikan. Kalau belum, tambah lagi. Supaya betul-betul hadirnya kita hadir hanya untuk Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, pilar kita itu, ya. Nah, dengan itu Allah Subhanahu wa taala enggak akan membiarkan
siapapun ingin meredupkan daripada cahaya Allah, yaitu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun mereka yang mengaku Islam agamanya cuma dijadiin pajangan atau apa, kelak cahaya itu akan terang benderang dan akan menyelamatkan, antara dikomandokan oleh Imam Mahdi atau Nabi Isa alaihi salam. Dengan itu yuk, ini cahaya agama kita kan udah mulai redup nih ya. Salat 5 waktu kita gimana? Terangin lagi, hidupkan salat 5 waktu. Ya, perintah-perintah Allah. Kalau kita Islam, apa kewajiban bagi mereka yang beragama Islam? Ayo kerjakan. Dengan semakin kita mengerjakan, kita menjalankan, semakin terang cahaya kemenangan, keselamatan, kesuksesan yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga agama kita, menjaga diri kita sehingga Allah selamatkan kita dunia hingga akhirat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisyiril Fatihah.